Halo semua, perkenalkan saya Mahdiansyah, calon guru penggerak angkatan 4. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1, yakni pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baik, yang pertama saya akan menyimpulkan tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Dari apa yang saya pahami, pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang berupa serangkaian keputusan yang dilakukan oleh guru dengan melihat perbedaan dan mengakomodir macam-macam kondisi siswa dalam suatu kelas, tentu untuk ditindaklanjuti dengan tetap berorientasi dengan kebutuhan siswa agar semua memperoleh hasil yang maksimal. Baik, sekarang kita dihadapkan pada pertanyaan bagaimana memenuhi kebutuhan siswa dan melakukannya di kelas. Pertama, dalam memenuhi kebutuhan siswa, maka yang perlu kita lakukan adalah melakukan pemetaan siswa. Nah, menurut Tomlinson dalam bukunya, ada 3 hal yang bisa kita jadikan kategori terhadap pemetaan siswa ini. Yang pertama adalah kesiapan belajar atau readiness murid. Hal ini terkait dengan kapasitas siswa untuk mempelajari materi baru. Apakah cepat atau lambat, tingkat pemahamannya konkret atau abstrak, sederhana atau kompleks, dan lain sebagainya. Yang kedua, kategori selanjutnya adalah mengenai minat murid. Minat di sini tentu merupakan kecenderungan kesukaan mereka, yakni suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada situasi-situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri bagi siswa itu sendiri. Hal ini tentu perlu kita perhatikan terhadap kegemaran mereka. Yang ketiga, yakni kategori profil belajar siswa atau murid. Profil belajar di sini yakni mengacu pada cara-cara bagaimana siswa sebagai individu belajar dengan cara yang paling baik. Hal ini terkait mengenai lingkungan yang disukainya, budaya yang mungkin yang sering atau dialaminya, ataupun preferensi gaya belajar dari mereka, baik visual, auditori, kinestetik, ataupun majemuk. Ketiga kategori ini menjadi hal yang sangat penting buat guru dalam memetakan siswa. Lalu bagaimana mereka melakukannya? Bagaimana guru melakukannya? Yaitu dengan bisa melakukan observasi, wawancara ataupun diskusi dengan wali siswa, guru yang mengajar sebelumnya, ataupun siswa itu sendiri. Bahkan kita juga bisa melakukan tes diagnostik, baik yang bertipe kognitif ataupun non-kognitif, untuk mengetahui kebutuhan siswa dan memetakan kemudian mereka ke dalam 3 kategori tersebut. Masih terkait dengan pertanyaan sebelumnya, di mana sebelumnya kita ditanyakan bagaimana kebutuhan siswa, maka kali ini bagaimana melakukannya di kelas. Dari informasi yang kita peroleh dari hasil pemetaan yang kita peroleh dari siswa tersebut, maka kita akan menjadikannya sebagai bahan dalam merancang pembelajaran kita. Dan dalam mengaplikasikan hal tersebut, kita perlu melakukan strategi diferensiasi. Adapun 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah diferensiasi konten terkait pengetahuan dan keterampilan. Diferensiasi konten di sini maksudnya adalah apa yang diajarkan oleh guru, dan dalam memberikan ini pada siswa, kita perlu menggunakan prinsip equalizer untuk bisa menyesuaikan konten yang diberikan sesuai dengan kondisi siswa. Yang kedua, diferensiasi proses. Proses yang dimaksud di sini mengacu pada bagaimana siswa akan memahami informasi apa yang dipelajari. Seperti apakah mereka akan dibuat berkelompok atau individu, seberapa banyak jumlah bantuan yang guru berikan, atau siapa saja yang perlu dibantu ekstra, dan lain sebagainya. Lalu dalam melakukan ini, bagaimana kita melakukannya?
Ini bisa kita lakukan dengan menggunakan kegiatan yang berjenjang, kegiatan pembelajaran dari tingkat yang paling mudah sampai yang paling sulit, kemudian menyediakan pertanyaan pemandu, membuat agenda individual untuk siswa, memvariasikan lama waktu untuk menyelesaikan tugas, mengembangkan kegiatan belajar yang bervariasi yang mengakomodasi beragam gaya belajar siswa kita, dan juga menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Kemudian yang ketiga, diferensiasi produk. Produk yang dimaksud di sini adalah hasil pekerjaan yang dihasilkan oleh siswa kita. Ini dapat dilakukan dengan berbagai cara dengan memperhatikan kebutuhan siswa. Pendiferensiasi produk ini meliputi memberi tantangan dan keragaman atau variasi, kemudian memberikan pilihan pada siswa untuk mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Guru penting untuk menentukan ekspektasi yang diinginkan oleh siswa, seperti kualitas pekerjaan seperti apa yang diinginkan. Kemudian, konten apa yang harus ada dalam produk tersebut, dan juga bagaimana murid harus mengerjakannya, serta apa sifat akhir yang diharapkan dari produk tersebut. Dari pemaparan di slide sebelumnya, kita diharapkan tidak terjebak pada miskonsepsi dalam menyampaikan atau mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi ini. Perlu diingat, pembelajaran berdiferensiasi bukanlah berarti bahwa guru harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda untuk 32 orang murid tersebut. Bukan pula berarti bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibanding yang lain. Pembelajaran berdiferensiasi juga bukan berarti guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang. Bukan pula memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah sebuah proses pembelajaran yang semraut, yang gurunya kemudian harus membuat beberapa perencanaan pembelajaran sekaligus, di mana guru harus berlari ke sana kemari untuk membantu si A, si B, atau si C dalam waktu yang bersamaan. Pembelajaran berdiferensiasi yang kita maksud di sini adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah terkait dengan kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Kemudian, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar siswanya. Selanjutnya, bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Kemudian, bagaimana manajemen kelas yang efektif. Dan bagaimana melakukan penilaian berkelanjutan. Hal ini kita lakukan berdasarkan hasil yang kita peroleh dari informasi kebutuhan siswa yang kita peroleh sebelumnya. Selanjutnya, kita perlu mengetahui kaitan dengan materi lain pada modul program guru penggerak. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang filosofi pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dalam materi tersebut disampaikan bahwa pendidikan itu berorientasi pada anak sehingga memunculkan merdeka belajar, yaitu belajar yang didasarkan pada kesenangan anak, serta untuk memperoleh masa depan sesuai harapan dan keinginan mereka sendiri. Setiap anak memiliki keunikan masing-masing dan seharusnya belajar sesuai kesenangan mereka. Tidak harus didikte dengan kurikulum, sistem, dan aneka mata pelajaran yang dipaksakan kepada siswa-siswa seperti di sekolah atau ruang kelas konvensional pada umumnya. Selain itu, anak juga harus terlibat langsung dengan materi pembelajarannya. Pada bagian peran dan nilai guru penggerak, di bagian nilai guru penggerak kita memahami bahwa salah satu dari 5 nilai seorang guru penggerak adalah berpihak pada murid. Berpihak pada murid di sini berarti seorang guru penggerak selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan perkembangan murid sebagai acuan utama. Dua hal ini
atau dua modul ini menjadi hal yang sangat relevan dengan materi pembelajaran berdiferensiasi tersebut, di mana pembelajaran berdiferensiasi merupakan aplikasi dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu harus berorientasi kepada murid atau siswa. Demikian itulah koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, salam dan bahagia.